Yang kedua dapat menentukan coefficient, konstanta, variabel dan suku pada aljabar. Kemudian dapat menentukan juga suku pada bentuk aljabar. Tujuan mempelajari bentuk aljabar, ada yang bisa bantu dibaca? Siapa? Apa? Mengenal bentuk aljabar belajar pengertian variabel, koefisien, konstanta dan banyak suku. Menentukan variabel, koefisien, konstanta dan banyak suku. Menanyakan bentuk aljabar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, betul. Tujuan mempelajari aljabar adalah mengenal bentuk dari aljabar itu sendiri, kemudian dapat menjelaskan pengertian dari variabel, coefficient, konstanta, dan suku. Yang ketiga itu dapat menentukan variabel, coefficient, konstanta, dan banyak suku. Yang keempat dapat menerjemahkan bentuk aljabar. Yang kelima dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Gaza udah siap belajar, Nek? Udah siap belajar? Itu permennya tolong dibuang dulu. Simpan ya, Pak. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita ini. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan materi tentang aljabar, kemudian akan kita bagikan soal, beberapa soal untuk diselesaikan. Selanjutnya Ibu akan bagikan PKBD, lalu kita kerjakan, dan salah satu kelompok itu yang cepat selesai akan mempresentasikan di depan. Kelompok lain hanya melihat yang mana yang jawabannya berbeda, langsung ditanggapi, silakan. Yang nomor satu nanti beda jawabannya, Ibu ini jawabannya bukan ini, beda jawab, langsung komen. Paham? Oke, nanti ada juga soal tes yang terakhir sebelum kita tutup pelajaran. Di situ Ibu akan melihat siapa yang belum nyampai kompetensi untuk menyelesaikan soal pada bentuk aljabar ini akan dikasih remedial, dan yang sudah mengerti akan dikasih pengayaan. Pengayaan itu kita tahu kan? Nah, untuk penilaiannya, di sini Ibu nilai dengan sikap tugas kelompok kalian, habis itu pengetahuan kalian dan keterampilan kalian pada pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu mengenal bentuk aljabar secara umum. Udah ada yang tahu nggak bentuk aljabar kayak mana? Belum. Nah, bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai perubahan suatu objek dalam masalah tersebut. Paham? Nah, misalkan kan ada contoh soal kayak gini, 5x, itu yang berarti 5 dikalikan dengan x. Yang kedua juga kayak gitu, 3a ditambah 7, berarti 3 dikali a dan ditambah dengan 7. Yang kecil, yang ketiga itu 2m kuadrat dikurang 3n, itu berarti kayak gimana? 2 dikali m itu kan berarti m kuadrat dikurang dengan 3 dikali m, dimana x, a, n, dan n merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Itu dimuat dengan variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk aljabar. Yang pertama itu ada variabel, di mana variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan. Tahu lambang kayak gimana? Dimulai dari huruf apa? Sampai Z. Untuk coefficient itu, coefficient adalah bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel pada bentuk aljabar. Nah, kalau ada contoh soal kayak gini dia, 2x tambah 7. Yang mana yang jadi coefficientnya? 2 x 2
kedua. Ini kan ada bentuknya 4x ditambah 2y dikurang 3x tambah y tambah 3 dikurang 2. Variabelnya di situ kan ada 4 kalau bilangan, tapi dengan suku yang sama. Tahu suku yang sama kayak mana kan? Tahu. Kalau yang di contoh itu yang suku yang sama yang mana-mana aja? 2y dengan 2y. Sama kan sukunya? Variabelnya sama kan? Nah, kalau 4x sama dengan yang mana? 4x dengan 3x. 3 sama dengan 2 enggak? Sama, karena
Tahu kan kenapa dikurang 9A? Tahu, karena berasal dari Nah, ini paham kan? Dan siap kita bagikan LKPD? Gak ada kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, untuk LKPD-nya dijelaskan sedikit ya. Di sini kan ada soal LKPD. Sadar, jangan ikut sebentar. Di sini kan ada soal, ada lembar LKPD kan. Baca pertama di sini materinya apa, terus pokok pembahasannya apa. Nama-nama kelompok ini kan dibagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi setelah tulis kelompok berapa, buat di sini anggota kelompoknya siapa aja. Ya, baca tujuannya. Kemudian di sini kan ada petunjuk pengisiannya. Baca, baru jawab soal di sini. Yang pertama, buatlah bentuk aljabar dari ilustrasi berikut. Andi membeli 6 buah mangga, 5 buah jeruk, dan 2 buah apel dengan harga 60.000. Nah, permisalan. Misalkan, ya kan semua tadi permisalannya. Mangga sebagai A, jeruk sebagai B, dan buah apel sebagai C. Kemudian sama dengannya itu 60. Paham? Paham. Kemudian ada bentuk aljabarnya kenapa tadi permisalannya kan? Kemudian berapa? 6A tambah jeruk tadi sebagai B, berarti 5B. Sampai seterusnya. Kemudian ada lagi di sini variabelnya yang mana? Isi variabelnya tadi apa? A, B, C. Isi A, B, dan C. Kemudian koefisiennya yang mana? Tadi koefisien yang mana? Angka yang di belakang variabel. Misalkan tadi 6x berarti 6 aja. 6 tambah 5 tambah 2. Untuk kelas 1 ada paham kan sampai seterusnya? Kelompoknya berapa? Untuk pembagian kelompok boleh lanjutkan ya? Bentuk aljabar itu kan bentuk aljabar yang kita lihat apa? Nah, excuse me, perhatikan kita sebentar. Nah, sekarang coba jelaskan, Kak. Gimana dari 3 Nah, untuk nomor 4. 12 X pangkat 3 Y kuadrat dibagi dengan 3 X Y. Kalau mau dikali 12 X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi
3 X. Ya, ini bagian ini kalau dipakai bagi 1 berapa kita pilih? Ini aja. Ini kuadrat bagi 1 3. X pangkat 3 bagi 1 bagi X. Ini bagi ini. Berapa X-nya tinggal? Tuh, bagi 3 bagi 1. 2. 12 bagi 3. 4. Nah, dari sini bentukkan variabelnya ya. Dengan variabelnya itu nomor 1 sama semuanya. Nggak sama kan? Sama. Untuk konstantannya tidak ada. Sukunya 3. Sama. Sama. 3 mah harus punya harus. 3 apa? Nomor 3. 3. Untuk variabelnya B. Sama nggak variabelnya B? Sama. Untuk konstantannya sukunya ada 2. Nomor 4.
Ayo, boleh di Ya, semoga untuk kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik ya.